Hai anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi kita di pembelajaran kelas 4 pada tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 2 pekerjaan di sekitarku pada pembelajaran keempat. Kita lihat dulu tujuan pembelajaran hari ini sebagai berikut. Nah, kita lanjut. Untuk materi pembelajarannya ada dua. Yang pertama, unsur intrinsik cerita. Fokusnya adalah pada sifat tokoh dan amanat cerita. Kemudian yang kedua, pelaksanaan sila kedua Pancasila. Baik, kita mulai dari uraian materinya dulu ya. Unsur intrinsik cerita, kita mulai dari sifat tokoh. Dalam sebuah cerita, tentu terdapat tokoh yang berperan di dalamnya. Setiap tokoh pasti memiliki sifat masing-masing. Sifat tokoh merupakan watak tokoh yang muncul dalam cerita. Nah, cara mengetahui sifat tokoh dalam cerita bisa melalui banyak hal. Yang pertama, penggambaran langsung oleh penulis. Yang kedua, penggambaran fisik dan perilaku tokoh. Yang ketiga, penggambaran lingkungan kehidupan tokoh. Yang keempat, penggambaran tata kebahasaan tokoh. Yang kelima, pengungkapan jalan pikiran tokoh. Dan yang keenam, penggambaran oleh tokoh lain. Lalu amanat cerita. Amanat cerita merupakan pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Pesan moral merupakan pembelajaran yang berharga dalam sebuah cerita yang dapat kita jadikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, amanat cerita dapat dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama amanat tersurat, yaitu amanat yang disampaikan secara langsung dan jelas oleh penulis melalui kalimat dalam cerita. Yang kedua, amanat tersirat, yaitu amanat yang disampaikan secara tersembunyi oleh penulis dan dapat diketahui jika pembaca mengikuti alur cerita. Nah, cara menentukan amanat cerita cukup mudah ya. Yang perlu diketahui bahwa amanat berisi pesan moral, saran, atau ajakan untuk melakukan hal yang baik. Untuk hal yang bersifat positif, penulis biasanya menggunakan kalimat ajakan, sedangkan untuk hal yang bersifat negatif biasanya berisi larangan. Amanat cerita tersebar secara bebas dalam cerita, namun biasanya muncul di bagian akhir. Di dalam cerita, amanat juga berfungsi sebagai penutup. Contoh mencari amanat cerita, yuk kita baca penggalan cerita berikut. Suatu hari, karena begitu laparnya, ia makan semua makanan yang ada di meja, termasuk jatah makanan kedua orang tuanya. Sepulang dari ladang, ayahnya yang lapar mendapati meja yang kosong dan tak ada makanan. Marahlah hati ayahnya, karena tidak bisa menguasai diri, keluarlah kata-kata yang kasar. Dasar anak keturunan ikan! Seketika itu juga, istri beserta anaknya hilang dengan goib. Ia menyesal atas perbuatannya, karena ucapannya tersebut, ia sedia melanggar janji dengan istrinya. Nah, amanat cerita di atas adalah hati-hatilah dalam berbicara. Mari kita baca penggalan cerita yang kedua. Hai Merak, bulumu begitu bagus. Bagaimana bisa kau memiliki bulu sebagus itu? Tanya Kancil penasaran. Semua itu karena pemberian yang maha kuasa. Aku hanya mensyukurinya. Ah, bohong. Kamu pasti tahu cara mendapatkan bulu-bulu indah itu. Kancil tidak percaya kuasa Tuhan. Ia ingin memiliki bulu merak. Kancil tidak sabar. Dia menginginkan bulu merak. Lalu merak pun menempelkan bulunya di tubuh Kancil dengan getah karet. Nah, amanat cerita di atas adalah kita harus bersyukur terhadap pemberian Tuhan kepada kita, apapun bentuknya itu. Baik, selanjutnya pada materi yang kedua ya, pelaksanaan sila kedua Pancasila. Siapa yang masih ingat simbol kedua Pancasila? Ya, rantai emas. Lalu bagaimana bunyinya? Tepat sekali, kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna dari sila kedua adalah kita sebagai bangsa Indonesia harus saling menghargai satu sama lain. Kita sebagai manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan,
memiliki derajat paling tinggi dan harus bersikap adil dengan sesama tanpa membedakan. Nilai-nilai sila kedua Pancasila. Yang pertama, semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat, dan lainnya. Tidak ada perbedaan antara ras satu dengan yang lainnya dan antar sesama rakyat Indonesia. Sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong harus diutamakan ya. Nilai kemanusiaan antar rakyat Indonesia harus dijunjung tinggi, saling menghargai pendapat masing-masing. Nah, ini gambar-gambar contoh dari pelaksanaan sila kedua Pancasila. Contoh sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila ada banyak ya. Di sini hanya beberapa contohnya saja. Kalian bisa mencari yang lainnya. Baik, selanjutnya tugas. Silahkan kalian buka LKPD-mu. Seperti ini ya. Di dalam LKPD nanti ada 2 kegiatan. Kegiatan yang pertama, kalian diminta membaca cerita yang berjudul Suster Ani. Nah, ceritanya seperti ini. Lalu kalian diminta menganalisis sifat tokoh, menganalisis sikap yang dapat diteladani, kemudian mengaitkannya dengan sila kedua Pancasila, dan yang terakhir menganalisis amanat yang terdapat dalam cerita. Lalu untuk kegiatan 2-nya, nanti kalian diminta untuk berdiskusi bersama teman-temanmu mengenai penerapan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari selain yang telah disebutkan dalam cerita Suster Ani. Baik, terima kasih. Selamat belajar anak-anak.